Selamat pagi pemirsa, Fox Daily kembali hadir dengan berbagai macam informasi yang tajam, aktual, serta terpercaya. Bersama saya Sela, inilah informasi utama kita. Pemirsa, dunia pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. 78 tahun Indonesia merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang masih belum memadai. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Sesuai dengan tujuan SDGs Desa pada poin keempat, tentang pendidikan desa berkualitas tepatnya pada target tersedianya pendidikan yang layak bagi warga desa merupakan cita-cita bersama. Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan pendidikan di desa-desa Indonesia yang masih belum memadai. Seperti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang belajar yang juga harus dirasakan siswa-siswi sekolah yang berada di Desa Tenjo, Kecamatan Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dibilang banyak ya banyak, karena dari semua siswa itu masih ada yang kekurangan dari meja, kursi. Bahkan dari satu meja itu ada yang 3 orang duduk gitu. Satu bangku 2 orang, dan seperti ini pun yang seperti dilihat di sini tuh ada yang harusnya 1 orang 1 jadi 1 orang ada yang 2, bahkan ada yang tidak duduk sama sekali begitu. Jauh dari nyaman bahkan tak bisa dikatakan layak. Bagaimana tidak, bangunan di sekolah ini dinding dan atapnya rapuh dan berlubang. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga pengajar. Tidak hanya itu, fasilitas belajar siswa pun kurang memadai. Kurangnya jumlah kursi termasuk buku-buku pelajaran. Senangnya kadang temennya itu suka bully gitu. Ya, sih suka bully. Ya itu doang. Kompornya udah pada rusak, soalnya nih bangku pada dicoret-coret. Pas dinding juga dicoret-coret, papan pada bolong. Terus di sini pagarnya juga udah pada rusak, Kak. Toiletnya juga kurang bersih. Udah kan setiap hari dibersihin tapi tetap aja kotor. Harapan kamu ke depannya untuk sekolah kamu ini apa sih? Pengen berkembang gitu sekolahnya. Pengen kayak lebih berkembang, lebih cerdas muridnya gitu. Makasih ya Elisa ya. Meski sangat memperhatinkan, para siswa tetap semangat merajut asa di sekolah ini. Tetap semangat mengejar cita, namun tak terelakkan siswa alami kesulitan. Para siswa berharap semangat belajar mereka didukung oleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga setiap materi belajar dapat diserap dengan baik dan kualitas belajar menjadi maksimal. Pendidikan adalah suatu wadah untuk memanusiakan manusia, di mana semua masyarakat di suatu negara berhak dan wajib untuk menempuh pendidikan tanpa terkecuali. Pendidikan sendiri sangat penting bagi semua orang, karena pendidikan sendiri bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Namun jika dilihat kembali, pendidikan yang diberikan oleh negara kita pun dibilang masih sangat jauh dari kata sempurna. Pendidikan yang digadang-gadang sebagai hal yang utama dan wajib ditempuh oleh seluruh masyarakat Indonesia justru hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakatnya saja. Bagaimana tidak? Saat ini banyak sekali kasus seseorang anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
minimal kurang dana lah istilahnya sekolahannya. Terus anak sekolahnya itu pada nggak pada bener gitu ya, keluar pada yang banyak yang keluar gitu ya. Kalau ya dibilang sulit ya enggak, dibilang enggak sulit juga yang nggak punya itu. Pendidikan pelajarannya gitu. Kalau sekolah di sini ada sekolah, ada masantren di sini, ada ini diadain. Cuman kebanyakan orangnya itu yang nggak mampu. Sulitnya bagi ibu-ibunya yang nggak mampu kasih dana itu. Setiap pelajaran kalau di sini bagus-bagus, cuman nggak ada dana buat ibu-ibu sekolahnya anaknya gitu di sini. Seharusnya ekonomi tidak menjadi alasan jika pemerintah tidak buta dan sadar akan hal itu. Jika pemerintah sadar, seharusnya pemerintah memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain, pendidikan di Indonesia sama sekali belum merata. Dapat kita lihat dalam hal ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Ditambah negara kita menempati peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam peringkat pendidikan dunia. Lalu, bagaimana dengan nasib anak bangsa jika masalah seperti ini tidak ditindaklanjuti? Upaya pendidikan yang meningkatkan kualitas, berbicara meningkatkan kualitas, berarti kita berbicara tentang yang namanya kewenangan desa. Dari segi hal yang namanya membantu pendidikan seperti itu ya. Jadi adapun hal yang dibantu atau dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal yang namanya berbicara kewenangan desa, tiada lain adalah mengcover secara keseluruhan yang menjadi kebutuhan dari segi yang namanya pendidikan. Seperti itu. Yang secara keseluruhan terupdate kita susun dari segi yang namanya musrenbang, biasanya acaranya seperti itu. Kita masukkan ke yang namanya RKP, nanti ada yang namanya sistem, di mana sistem tersebut disebut yang namanya nanti SIPD. Nanti kita muatkan secara keseluruhan kebutuhan tiap yang namanya sekolah itu ke sistem SIPD. Nah, nanti setelah masuk ke yang namanya SIPD, karena itu kewenangannya adalah kabupaten, jadi desa itu hanya mengcover memasukkan ke yang namanya sistem SIPD. Ya, seperti itu, supaya pihak kabupaten itu lebih tahu mana aja yang menjadi skala prioritas untuk pendidikan yang ada di Desa Tenjo, seperti itu, baik yang namanya sarana ataupun prasarana ya, seperti itu. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang baik dan merata. Mari kita berjalan beriringan mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 18 tujuan Indonesia yang lebih baik, mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Dari Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaporkan. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani. Demikian serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.